Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Pertemuan yang terdahulu kita sudah belajar tentang sifat-sifat fisika dan kimia zat dan tentang perubahan materi. Nah, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tentang pemisahan campuran. Tujuannya yang pertama saya bacakan saja. Ya, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis berbagai cara pemisahan campuran. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Oke, Mas Rio, silakan pimpin doa dulu, Mas Rio. Menunjukkan tentang doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Rio. Baik anak-anak sekalian, ada 3 campuran yang menjadi permasalahan kita hari ini. Kira-kira dari apa yang kalian hadapi itu, kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Coba, ada pertanyaan? Ayo silakan Pak Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak cara memisahkan campuran antara iodin dengan pasir? Yuk, bagaimana cara memisahkan campuran iodin dengan pasir? Pertanyaan? Oke. Kenapa dari 3 campuran itu harus menggunakan pasir Pak? Yang campuran apa nih? Air dengan pasir. Tadi pertanyaannya air pasir dengan iodin. Ada pertanyaan ini? Itu untuk proses penyaringannya ada menggunakan alat lain nggak Pak? Untuk proses penyaringan, ini adalah air dengan pasir. Mbak Yiti sudah menyebut penyaringan. Berarti sebenarnya kamu sudah tahu nih, kira-kira ini mau dipisahkan dengan cara apa? Berarti kan gitu kan? Karena mungkin di lingkungan kita sudah biasa kan? Nah, yang akan kita cari mengapa ini menggunakan tadi filter dan diskusi untuk isi LKPD ini, karena di situ nanti semua dinilai ya, dari kerja kalian, kerja sama kalian, toleransi kalian, ya, keaktifan dalam berdiskusi, dan nanti kita presentasi. Oke, paham ya? Nah, ini ada bawaan ajarnya nih. Silakan silakan diskusi, gunakan HP kalian untuk mencari bahan masalahnya. Ditulis pertanyaannya. Kalau nggak ada berarti salah itu betul kok. Jangan aja belum nemu. Coba kau bayangin apa? Pada dasarnya adalah perubahan benda pada menjadi benda.
dilakukan dengan metode kusut. Metode ini campuran iodin. Setelah itu kita hitung sampai rencana dulu ya isinya sampai rencana. Kelompok 2 selesai. Kelompok 1 gimana? Semua duduk kaki, alatnya ditaruh dulu. Kita belum ke praktikum, kita pastikan dulu ya. Pemisahan masalah, proses pemisahan antara pasir dan air. Pertanyaannya, bagaimana proses pemisahan antara air dan pasir? Yang kedua, bagaimana cara pemisahan antara pasir dan iodin? Contohnya air dan pasir yang disebut dengan filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, contohnya iodin dan pasir merupakan proses sublimasi. Dikasih waktu 30 menit. Nah, gak usah buru-buru, praktek harus teliti ya. Jangan dipanasin dulu kalau belum ditutup. Gak usah buru-buru prakteknya. Harus teliti, hati-hati. Boleh. Terus tadi kayak dulu. Bening dah. Bening Pak. Itu kan belum mati dulu ya. Benar ya, yang teliti, yang rapi. Lihat, katakan dulu. Bawa ke situ, bawa ke depan HP. Oh mantap. Ininya loh Jadi. Cuma ini ya kebakar. Ya kan soal itu. Angkat ya. Angkat. Kamu lihat ini coba. Tak salah Angkat ini. Nah, rekam itu. Masuk betul apa kan ini? Tunggu. Pak kayak duluan. Ya, nah, balikkan dulu nanti kita presentasi. Hipotesisnya apa? Hipotesis itu kesimpulan awal kan? Dua. Oh, tanam air digunakan filtrasi. Tadi kan kamu juga gitu kan? Caranya begini, kamu buktikan ya. Nah, kesimpulannya ternyata benar. Udah jangan permainan. Filtrasi itu menjelaskan nanti. Ya kan? Jelaskan. Kan udah kamu praktekkan, jadi kamu harusnya bisa menjelaskan sesuai dengan hipotesis yang kalian ambil. Ini kelompoknya Pipi ya. Pipi, siap sampaikan semua. Nanti kelompok lain tolong menanggapinya. Kalau kurang ditambahi, kalau salah dibenarkan. Oke, silakan. Di situ jangan apa-apa, Pipi ya. Di situ biar semua kan dengar. Tapi berdiri. Biar dia enak dipandang. Oke, silakan. Rumusan masalahnya adalah memisahkan campuran kapur barus dengan pasir. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara memisahkan campuran iodin dengan pasir? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memisahkan campuran kapur barus dengan pasir? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana cara memisahkan campuran air dengan pasir? Oke, lanjut. Nanti kalian tanggapi ya. Hipotesis. Yang pertama, iodin memisahkan campuran iodin dengan pasir dapat dilakukan dengan cara fisika yaitu sublimasi. Yang kedua, memisahkan campuran kapur barus dengan pasir dapat dilakukan dengan cara fisika yaitu sublimasi. Dan yang ketiga, cara memisahkan air dengan pasir dapat dilakukan dengan cara filtrasi. Kesimpulannya apa? Setelah melakukan praktikum dan sebagainya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah setelah kami melakukan pengamatan, hasilnya sesuai dengan hipotesis yaitu memisahkan campuran dengan cara filtrasi dan sublimasi. Filtrasi adalah pemisahan campuran padatan campuran atau slurry dengan pemberian tahanan aliran. Sublimasi adalah proses
silakan ditanggapi. Silakan, pasti tidak mungkin sama lah. Ya coba ditanggapi. Kalau ada yang kurang silakan ditanyakan. Karena yang disampaikan kelompok 3 belum tentu kalian paham. Silakan ditanyakan. Silakan kalau yang lain anggapi atau mau menanyakan. Silakan. Ayo. Silakan. Sudah lengkap. Silakan Pak Nuri mau tanya, Mas Rio. Jadi apa yang disampaikan tadi? Justru kalian harusnya tanya ini kurangnya di mana, kurangnya ditambahin lah. Silakan. Dari kelompok 2, silakan menanggapi dan menanyakan. Kesimpulan dari kelompok 2 dapat kita simpulkan bahwa pemisahan antara air dan pasir disebut dengan filtrasi atau proses penyaringan. Filtrasi adalah pembersihan partikel-partikel dari suatu benda dengan cara menyaring dan praktek yang kami lakukan semuanya benar. Yang kedua, dapat kita simpulkan pula bahwa pemisahan antara pasir dan kapur barus disebut dengan proses sublimasi. Ini adalah proses penyaringan yang dilakukan untuk memisahkan suatu benda yang berbeda massa. Jadi dengan cara sublimasi. Sublimasi adalah Filtrasi suatu metode. Tadi kalian berpraktek nih untuk memisahkan campuran dari zat padat dan zat cair yang tidak melarutkan, tidak bercampur benar gitu. Makanya bisa dipisahkan dengan cara filtrasi. Contohnya tadi campuran air dengan pasir, air dengan lumpur. Kalau sublimasi ada nggak? sublimasi dilakukan untuk memisahkan campuran zat yang mudah menyublim dengan pengotornya. Nah, ada. Stop ini ya. Memisahkan campuran yang satu mudah menyublim, yang satu tidak. Ya, contohnya. Jadi tugas kalian minggu depan nyari sisanya itu. Pemisahan campuran ya selain filtrasi dan sublimasi. Hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam pemisahan campuran. Pemisahan campuran merupakan zat yang dibuat dari menggabungkan dua atau zat yang berbeda tanpa adanya sebuah reaksi kimia. Karena banyaknya zat yang ada, pemisahan campuran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan bubuk kopi dengan air. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara membuang cairan secara perlahan sehingga padatan akan tertinggal berwujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya yaitu memisahkan pasir dari kapur barus. Rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan yang mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut, kemudian mengkristalkan kembali. Contoh rekristalisasi yaitu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Hari ini cukup ya. Terima kasih kalian sudah bekerja keras untuk belajar hari ini. Aplaus sama-sama buat kalian semua. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Ya. Kalau ada pertanyaan mari kita tutup. Nanti kemas ya, kita kemas, kita balikan ke tempatnya. Sebelum kita tutup mari kita berdoa dulu. Mas Rio silakan dipimpin untuk memimpin doa pada penutup malam hari ini. Belum pulang kita doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sekian, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.